Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Dunia Putri dengan NPM 2404100023. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban untuk evaluasi tengah semester mata kuliah Governansi Digital yang diampu oleh Bapak Bagus Nuari Harmawan SOS MPA. Menjawab soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara tata kelola pemerintah konvensional dengan berbasis digital. Jadi, tata kelola pemerintahan konvensional masih berorientasi pada lembaga atau institution center dan berjalan secara birokratis, manual, serta hierarkis, di mana proses pelayanan publiknya umumnya memerlukan waktu untuk tatap muka dan waktu yang panjang karena tidak terintegrasi dengan teknologi informasi. Sebaliknya, tata kelola berbasis digital berorientasi pada warga negara atau sering disebut dengan citizen center, di mana pelayanan publik dilakukan melalui sistem teknologi interaktif berbasis internet. Pemerintahan digital memungkinkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi aktif warga melalui informasi terbuka, layanan daring yang personal, dan menggunakan data untuk pengambilan keputusan. Dengan kata lain, tata kelola digital mengubah relasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih kolaboratif, adaptif, dan berbasis data, bukan hanya sekedar administratif. Jawab soal yang kedua, yaitu jelaskan solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan digital yang dialami oleh aktor pemerintah dan masyarakat. Jadi, untuk mengatasi kesenjangan digital, pemerintah perlu menerapkan pendekatan yang inklusif dan multidimensi. Yang pertama, pemerintah dapat memperkuat infrastruktur digital seperti jaringan internet dan perangkat akses di daerah tertinggal. Kedua, dapat meningkatkan literasi digital melalui pelatihan bagi masyarakat dan aparatur pemerintah agar mampu memanfaatkan layanan digital dengan optimal. Ketiga, mendesain layanan yang mudah diakses dan ramah bagi semua kalangan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, melalui pendekatan co-creation dan personalisasi. Keempat, memastikan transparansi dan partisipasi melalui platform umpan balik warga dan data terbuka sehingga masyarakat merasa lebih dilibatkan dan dipercaya oleh pemerintah. Nah, kemudian langkah-langkah ini akan mendorong pemerataan akses, peningkatan kapasitas, dan keberlanjutan transformasi digital di sektor publik. Menjawab soal yang nomor 3, yaitu sebutkan dan jelaskan tantangan apa saja yang dialami dalam implementasi e-government yang diterapkan di negara-negara berkembang. Pertama, yaitu tantangan infrastruktur dan aksesibilitas yang mencangkup kesenjangan digital fisik yang berupa kesenjangan akses internet dan perangkat antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta kelompok ekonomi. Kemudian kesenjangan juga pada kualitas jaringan yang tidak merata. Kedua, tantangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, di mana rendahnya literasi digital masyarakat dan keterampilan teknis aparat pemerintah yang diperparah oleh perlawanan birokrasi terhadap perubahan koordinasi antara lembaga yang lemah dan budaya kerja yang belum transparan. Ketiga, tantangan regulasi dan kepercayaan termasuk kerangka hukum yang belum menyeluruh untuk menjamin keamanan cyber dan privasi data, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan publik untuk mengadopsi layanan digital. Tantangan-tantangan ini menciptakan siklus yang terus berulang setiap saat, dengan tanpa infrastruktur literasi tidak bisa optimal dan tanpa kepercayaan, partisipasi masyarakat akan tetap rendah sehingga menghambat tercapainya tujuan
good governance melalui e-government. Menjawab soal nomor 4, yaitu menurut Anda bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam governansi digital dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Jadi menurut saya sendiri, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam governansi digital dapat secara signifikan meningkatkan kepercayaan publik dengan mengubah hubungan antara pemerintah dan warga dari yang bersifat tertutup dan satu arah menjadi terbuka dan partisipatif. Transparansi dicapai ketika pemerintah secara proaktif menyebarluaskan informasi seperti data operasional, proses pengambilan keputusan dan anggaran melalui saluran seperti inisiatif open data dan platform visualisasi anggaran lainnya. Hal ini memungkinkan warga untuk melihat langsung kerja pemerintah, mengurangi ruang kecurigaan dan korupsi. Sementara itu, akuntabilitas dibangun melalui mekanisme seperti platform umpan balik warga dan perlindungan bagi pelopor, yang sering disebut dengan whistleblower, yang memastikan bahwa setiap kebijakan dan layanan dapat dipantau dan dituntut pertanggungjawabannya oleh publik. Ketika warga menyaksikan bahwa pemerintah beroperasi secara terbuka dan responsif terhadap masukan mereka, keyakinan bahwa institusi tersebut bekerja untuk kepentingan umum akan semakin menguat. Pada akhirnya, kombinasi antara keterbukaan informasi dan mekanisme pertanggungjawaban yang nyata yang dapat memulihkan dan memperkuat legitimasi serta kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan kembali. Demikian pemaparan saya terkait jawaban evaluasi tengah semester mata kuliah governansi digital. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.